berapa menit waktunya supaya sampai juga berbagi. Saya ini sulit bicara, tapi kalau sudah bicara sulit berhenti. Saya sulit bicara, tapi kalau sudah bicara wis tak ngopi sampai terus jam. Ya mungkin 30 menit. Dan pakai pembukaan langsung dia. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi surat At-Taubah ayat 20 ini beberapa kali coba saya aplikasikan untuk kepentingan personal maupun organisasi. Alhamdulillah dampaknya sangat bagus. Ini ada tiga anasir, ada tiga unsur yang seseorang itu apabila melakukannya Allah akan memberikan reward, memberikan suatu transaksional. Ini caranya Allah melakukan transaksi spiritual dengan manusia. Reward pertama, orang ini bukan diberikan materi, ya, bukan diberikan materi, tapi diberikan positioning. Ternyata positioning itu lebih penting daripada materi. Kalau positioningnya sudah tepat, ya materinya ikut. Ada filosofi marketing
orang-orang Jawa mengatakan ojo bingung golek jenang. Tahu jenang ya? Tahu apa jenang ya? Ya jenang dodol. Oh jenang itu panganan. Jenang itu yang manis sekali jenang. Ya. Ojo bingung golek jenang. Sing penting wis duwe jeneng. Nek wis duwe jeneng, jenange teko dhewe gitu loh, ya. Yang jadi apa? Artinya personal branding. Ya, personal branding. Jadi jualan atau menawarkan apapun konsep itu sebenarnya bukan konsep itu sendiri, tetapi yang penting adalah kita memberikan portofolio, mensajikan company profile yang bagus, maka otomatis itu akan memiliki daya tarik. Kira-kira begitu tafsirnya. Nah, jadi ternyata Allah tidak memberikan materi tetapi memberikan posisi. Dan posisi itu sangat mulia. Yang di dalam Al-Qur'an itu disebut a'dhamu darajatan indallah. A'dhamu darajatan indallah. Derajat yang mulia di sisi Allah. Luar biasa ini, ya. Boleh jadi orang ini akan mendapatkan posisi kekasihnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kekasihnya Allah. Darajatan indallah. Darajatan indallah. Setelah itu dampak dari posisi ini hanya dampak saja. Wa ulaika humul faizun. Dan mereka itu termasuk orang-orang yang beruntung. Orang yang mendapatkan profit, orang yang sukses. Nah, ini sebenarnya jauh dari tafsir. Jadi saya mendapatkan inspirasi ini pernah saya presentasikan di beberapa perusahaan, termasuk perusahaan yang non-Islam. Ini loh kebenaran Al-Quran. Jadi rewardnya dari Allah itu positioning dulu, personal branding dulu. Kemudian dampak dari itu dia akan mendapatkan kemenangan di dalam persaingan bisnis. Kayak gitu. Persaingan, ya semuanya ini persaingan hidup ini. Fastabiqul khairat. Kita kalau harus berani, justru orang yang mau mengangkat kualitas dirinya harus berani bersaing. Coba jenengan kapan-kapan mencalonkan diri sebagai presiden, calon kok ya. Tidak apa-apa, ya saya jamin tidak jadi. Tapi kan paling tidak orang dia tahu calon presiden. Waduh, ini belajar bahaya ngaji. Ya, jangan calon RT, terus remek. Ya, sekalian calon lurah, calon tidak apa-apa, tidak berhasil, tidak penting. Ya, artinya apa? Sukses tidak sukses itu sebenarnya adalah urusan kedua. Yang kedua itu adalah ikhtiarnya. Ada usahanya itu sudah sampai ke sana, punya nyali. Nah ini dikasih oleh Allah 3 konsep ini, seseorang akan mendapatkan reward positioning, ya, positioning yang bagus, yaitu a'dhamu darajatan indallah. A'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Apa itu 3 unsur yang harus dilakukan itu? Nah, ini yang harus kita punyai sekarang ya. Ini cara komunikasi atau retorika bisa dilakukan oleh pengajar atau guru atau siapapun. Caranya kita harus menunjukkan keindahannya dulu, baru tahapannya. Kalau orang tunjukkan di atas gunung ada emas, dia tidak usah disuruh, dia berangkat sendiri mengambil emas itu. Nah, maksud saya retorika ini seperti itu. Jadi ditunjukkan dulu keindahan, kemuliaan dan perspektif kemanfaatannya ini. Jadi sekarang kita akan bahas apa langkah-langkah unsur-unsur untuk mencapai a'dhamu darajatan indallah, reward dari Allah berupa positioning yang terhormat. Kemudian dampak itu keuntungan. Jadi keuntungan, profit, hasil itu sebenarnya bukan hasil jeripayah kita, itu hanya dampak. Bukan hasil jeripayah kita seketika itu, tapi dampak perjalanan yang panjang, 2 tahun atau 5 tahun. Para ahli pemikir rata-rata itu adalah paling pendek 2 tahun, rata-rata 5 tahun, paling panjang 7 tahun. Itu hanya dampak. Jadi kita
bisa ketemu di sini itu sebenarnya dampak dari 2 tahun, 5 tahun, 7 tahun yang lalu. Bisa kumpul di sini sekarang ini. Kalau enggak ya enggak bisa. Saya diperkenalkan Allah dengan Pak Budi, dengan Tuhan. Itu kan 2 tahun, 5 tahun, 7 tahun yang lalu. Ini hanya dampak. Jadi kita mau apa 2 tahun, 5 tahun, 7 tahun ke depan, kita harus mendesain kehidupan kita untuk berdampak yang lebih baik. Jadi ini bicara soal nasib itu adalah ranah kita. Allah memberikan hak penuh kepada kita untuk merubah nasib itu. Salah satunya ya ini 3 unsur ini untuk merubah nasib itu. Apa 3 unsur itu? Yang pertama adalah iman. Alladzina amanu. Dalam perspektif ikhtiar kita itu kita katakan sebagai komitmen. Kalau tidak punya komitmen, jadi kalau mau mengukur tim itu sejauh mana komitmennya? Ya komitmen apa enggak? Orang komitmen kalau sudah punya komitmen, komitmen tertinggi adalah mahabbah. Apa mahabbah itu? Cinta. Udah bahasa cinta itu dijiwit orang itu sakit, tapi karena cinta, bukan dijiwit-jiwit dia kan ini. Jiwit tentang masih kan. Karena cinta ya. Nah, itu komitmen yang tinggi itu mahabbah. Kehujanan, kepanasan itu menyedihkan, tapi nek wong loro terus kena bahasa cinta itu enak ya dan ini dunia ini milik kita berdua kan gitu. Nah, jadi komitmen tertinggi itu mahabbah. Sejauh mana dia cinta kepada lembaga, cinta kepada organisasi, cinta kepada suatu perjuangan pergerakan ini. Jadi alladzina amanu, iman. Jadi iman yang tinggi pun iman yang mahabbah. Tapi kalau menurut Imam Ghazali, iman yang tertinggi itu adalah iman yang bersyukur. Jadi kalau bersyukur, iman atau komitmen yang tertinggi itu bersyukur. Motivasinya apa? Ya dia tidak mempertimbangkan lagi dapat apa, saya dapat apa, saya mengapa, tidak pertimbangan gitu. Itu mengekspresikan syukurnya pokoknya saya bersyukur. Sehingga kalau menurut Imam Ghazali, bersyukur itu tanpa syarat. Bukan termasuk orang yang bersyukur kalau dia bersyukur itu masih mempertimbangkan dengan cara mencari objek penderita. Yang banyak itu begini, alhamdulillah ya saya tidak sakit, tetangga sebelah itu sakit sampai kena biaya berapa loh. Itu cari objek penderita itu. Nah itu masih belum bersyukur katanya Imam Ghazali. Ya sudah, alhamdulillah ya saya di Surabaya ini merantau, asalnya tidak punya, sekarang sudah ya walaupun rumah masih tingkat 3, walaupun mobil masih 2, ya alhamdulillah. Teman saya ini merantau sama-sama saya nggak punya apa-apa, malah hidupnya susah. Nah itu cari objek penderita, itu belum termasuk bersyukur itu. Jadi di alam bawah sadarnya dia itu tertanam belum bersyukur. Akhirnya hidupnya apes terus. Karena sebagian dari kehidupan kita itu diperintah oleh alam bawah sadar. Nah, ini soal aman. Kalau dipresentasikan soal komitmen ini bisa butuh waktu 2 jam saya. Ada gambarnya, ada skemanya. Ya, komitmen yang didasari dengan aman. Bagaimana alam semesta ini bisa tunduk kepada sunatullah, kemudian tertarik dengan hukum namanya the law of attraction, hukum ketertarikan. Bagaimana itu prosesnya? Indah sekali. Jadi pertama itu adalah iman. Ya, iman. Kalau diekspresikan dalam kehidupan sehari-hari namanya komitmen. Komitmen kita secara personal kepada Allah, komitmen kita kepada organisasi, komitmen kita kepada diri kita sendiri. Sering kita ini tidak komitmen kepada diri kita sendiri, itu sering. Dan terjadilah suatu keadaan yang sebenarnya kita itu menolak, tapi bisa mendapatkan sesuatu yang kita harusnya menolak itu. Ini alladzina amanu. Ya sudah, diringkas sendiri aja ya. Amanu, alladzina amanu. Yang kedua, alladzina amanu wa hajaru. Nah, alladzina amanu wa hajaru. Wa hajaru itu hijrah. Ya. Nah, pemahaman pertama hijrah
dengan iman. Alladzina amanu wa hajaru. Imannya ini yang mampu mendorong hijrahnya, bukan sesuatu yang terpisah. Komitmennya ini yang mampu mendorong dia berkreativitas, tidak stuck. Ini ya ini. Dikira perubahan itu sesuatu yang salah. Perubahan itu keniscayaan. Harus. Nggak bisa begini terus kita, tidak bisa. Harus ada inovasi apa ya? Inovasi apa ya? Cari terus. Cari, berpikir terus. Nggak dapat, cari terus. Nggak bisa berhenti. Karena wahajari itu terus. Soal dapat, nggak dapat itu rezeki. Ya, kadang-kadang kita itu mendapatkan ide dalam suasana yang ya aneh. Mohon maaf ya, agak jorok. Kita kebutuhan ke belakang. Dalam kondisi duduk. Kadang-kadang ide muncul. Loh betul loh ya. Lah itu fakta. Kenapa? Karena alam bawah sadar kita lagi rileks, nggak dipaksa. Kalau kita paksa mikir, apa ya? Tak betul-betul, nggak betul-betul. Ya wis DKN wis, kayak sembayang. Loh, kunci sing didekek mau nek dilali ya ketok ya. Kenapa rileks? Jadi kita ini diperintah oleh alam bawah sadar. Jadi wahajaru itu terus. Wahajaru yang tidak terpisah dengan wa amanu, dengan komitmen. Bukan terpisah, komitmen dewe terus punya kreativitas diri tidak ada hubungannya dengan komitmen. Apa itu artinya? Dia mufarokoh, membuat suatu gerakan sendiri yang terpisah dengan komitmen bersama. Jadi alladzina amanu wa hajaru. Ayo buat kreativitas. Jangan mandek begini saja, karena berubah itu keniscayaan. Tidak ada sesuatu yang mandek. Dunia ini berputar. Filosofinya seperti es batu, dipakai atau tidak dipakai dia meleleh. Nah, kita harus terus bergerak. Persoalan hasil itu Allah. Ya, tapi persoalan ikhtiar itu adalah kita. Jadi makanya setiap manusia itu punya namanya musayyar dan mukhayyar. Mukhayyar itu ikhtiar, musayyar itu keterpaksaan. Setiap manusia pasti mempunyai keterbatasan di luar kemampuan. Tidak bisa orang protes, kalau begitu Allah membatasi saya. Iya, dan itu bentuk kasih sayangnya Allah. Kalau Allah tidak membatasi kita, kita itu repot dengan urusan-urusan kecil. Ngitung kedipan mata. Kedipan mata ini sudah keterbatasan ini. Dan Allah yang ngurus, kita tidak perlu ngurus, kan enak. 1 menit 20 kali kedipan, kalau tidak percaya dihitung. Mau ditahan supaya agak lama lagi, ya capek. Dipedot titik, ya gak pantas. Ya itu sudah diurus oleh Allah, hal kecil keterbatasan. Setiap langkah orang, kaki kanan di depan, tangan kiri ke belakang. Coba kalau mau dicoba, wis jen podo, tangan kanan ambek kaki kanan supaya sama lah. Nanti pulang acara ini dicoba, ya udah enak. Yaitu hal-hal kecil yang sepele dalam keterbatasan manusia sudah diatur oleh Allah. Jadi kita harus berinovasi sesuai ikhtiar kita. Ranah musayyarnya Allah yang sudah ditetapkan kita, ya ndak usah direkayasa. Hidup wis menemen wapi ngono dikurek kadang-kadang. Mari diker ya ditulis meneh. Lha opo gitu. Ya sudah, biasanya wong lanang enggak ada wong lanang. Ya, jadi apa yang musayyarnya Allah berikan, ya sudah wis itu. Mukhayyar kita gerakkan. Jadi singkatnya alladzina amanu wa hajaru ini punya koneksitas yang kuat, tidak boleh terpisah. Setelah alladzina amanu wa hajaru, tidak boleh berhenti. Kita harus punya nyali, apa? Wajahadu. Harus diperjuangkan impian kita. Nah, harus diperjuangkan. Impian kita itu apa? Saya sekarang ini punya impian namanya Istana Putih. Dan saya detail itu kalau suruh bicara. Kenapa? Saya afirmasi setiap menjelang tidur, sunnahnya Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Kemudian saya afirmasi kepada diri saya, dan saya menikmati sensasinya itu. Afirmasi. Berbeda dengan sugesti. Kalau sugesti itu kita di luar berkata kepada diri kita sendiri, bahasanya adalah mujahadah.
Kalau afirmasi kita tenggelam di situ. Nikmat itu ternyata tidak harus menunggu makanan. Nikmat itu bisa kita rasakan walaupun tidak makan. Karena nikmat itu rasa, ya, bukan materi, tapi adalah energi rasa itu ternyata bukan materi. Nah itu nanti wah panjang itu penjelasannya. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Jadi 1, 2, 3 ini menjadi satu paket. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Komitmennya ada, satu inovasi ada, mandek. Terus wajahatunya di bidang lain yang nggak nyampe. Ya ini satu impian ini, komitmen, kemudian berinovasi, diperjuangkan. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Nah ini catatannya. Kan 1, 2, 3. Sekarang catatannya. Apa catatannya? Wa jahadu fisabilillah. Nah itu di jalan Allah. Fisabilillah harus di jalan Allah. Bagaimana ini tetap koridornya adalah ranah perjuangan di jalan Allah. Ya apa? Ya niatnya mencari ridho Allah. Tolabur ridho, mencari ridhonya Allah. Sudah selesai. Kalau sudah ranahnya mencari ridhonya Allah, sukses nggak sukses itu nggak patah, nggak depresi karena mencari ridhonya Allah. Begitulah. Nah, catatannya setelah mencari fisabilillah di jalan ridhonya Allah, fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Ternyata di situ secara teknis memang tidak bisa meninggalkan anwal bi amwalihim wa anfusihim. Apa itu? Ya katanya kita peribahasa mengatakan jerba suki mawa leo. Ada kos yang kita keluarkan sekalipun itu dalam bentuk tenaga atau fisik harus diperjuangkan. Wa anfusihim, setelah wa amwalihim wa anfusihim, baru kemudian di situ Allah memberikan reward namanya aqdamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Luar biasa ini. Ini konsep ini luar biasa ini. Ya, konsep ini luar biasa. Pernah saya bawa di suatu forum marketing. Di situ para, mohon maaf, mata sipit kulitnya berbeda dengan kita. Heran. Bagus Pak ini, bagus loh, ini bukan saya yang buat. Ya, ini Allah yang buat, Tuhan saya yang saya percaya. Ini anti gagal ini. Anti gagal ini. Ya. Jadi inilah sekedar sumbangan dari saya. Sudah lebih dari 30 menit ya? Oh belum. Saya coba mengontrol pembicaraan supaya nggak meluas. Jadi kesimpulan dari apa yang saya sampaikan ini adalah bahwa Allah itu hanya memberikan asbab. Allah itu hanya memberikan hasil asbab. Hasil sebab yang dilakukan manusia sebagai satu hukum alam, sunnatullah, the law of universal, sudah dibuat seperti itu. Jadi asbab-asbab itu bergantung kepada ikhtiar kita, sebab-sebab itu. Tetapi Allah itu punya qadarullah, sehingga asbab itu tidak bergantung kepada sebab. Hukum kausalitas sebab akibat itu diciptakan oleh Allah sebagai saudara kembar. Sebab tidak tergantung kepada akibat, akibat juga tidak bergantung kepada sebab. Tetapi umumnya, universalnya, yang baku, dua ini saling bergandengan. Karena itu ayat ini, adanya ayat ini sebagai satu mekanisme bagaimana kita menciptakan atau berbuat asbab-asbab itu, maka akan mendatangkan akibat berdampak baik, yaitu aqdamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Lebih detail dibuka di dalam surat Al-Qur'an, surat At-Taubah ayat 20. Ya, At-Taubah ayat 20.
itu bukan tafsir tapi inspirasi untuk suatu pergerakan yang biasanya saya pakai dasar cara berpikir. Daripada capek-capek mencari cara teknis, maka kembali kepada Al-Quran. Subhanallah, luar biasa. Di situ ada petunjuk-petunjuk dari Allah. Demikian kesimpulan yang saya sampaikan sebagai satu ya sumbangan, ya. Semoga ngobrol yang diniati mencari ilmu ini menjadi ibadah. Walaupun mencari ilmu, tapi di situ diniati ngobrol, ya tidak jadi ibadah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Demikian, terima kasih, selamat berjuang, selamat sukses, bisa dilanjut untuk acara yang sudah diagendakan. Nanti saya bergeser di tempat lain. Ya. Demikian. Oh, ada diskusi. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Boleh. Selain diskusi, boleh mengoreksi atau nambahi, boleh. Kemarin, ya enggak kemarin, ya kira-kira 3 minggu yang lalu ada pertemuan semacam ini dari yayasan, bukan yatim piatu, untuk ini untuk Jumat Berkah, mengumpulkan dana dan segala macam itu loh pokoknya dia lembaga pemberdayaan dana umat. Ya, materi ini saya bawa, ada suatu pertanyaan yang bagus, yang gini dari kalau Allah itu bisa menjadikan segala sesuatu kebaikan, kenapa kok di dunia ini ada juga yang tidak baik? Nah, itu ditanyakan begitu kan? Wah, pertanyaannya ini bukan kepada saya, pertanyaannya kepada Allah kan? Ya kan ini ya. Nah, terus ya itu haknya Allah, maunya Allah kan gitu. Nah, ya sudah. Kemudian kenapa? Mungkin saya bisa berpikir, ya itu bagian dari ujiannya Allah untuk mengangkat derajat orang-orang yang mau berjuang. Orang-orang yang mau berjuang, kalau tidak mau berjuang, ya silakan jadi yang jelek, tidak usah jadi yang baik. Tetapi asal muasal setiap kejadian itu tidak akan terjadi tanpa izinnya Allah. Tanpa izinnya Allah, gitu, kira-kira begitu. Terus maka manusia diberikan oleh Allah, qadarnya Allah itu ditetapkan, ada takdir melalui proses manusia, yaitu hukum ikhtiar. Kita bisa memilih. Maka kalau pilihan kita baik, dapat reward. Setiap pilihan kita punya konsekuensi. Nah, di situ supaya untuk menguji manusia itu. Ya, saya menerangkan ini. Kenapa ada yang berhasil, tidak ada yang berhasil? Ya, tidak berhasil itu apa juga kehendak Allah? Jawabnya itu bagian dari asbab, ya, dari sebab yang ditimbulkan ikhtiarnya manusia sendiri. Itu konsekuensi. Ya, sudah. Saya bilang begitu. Itu untuk nambahi cerita ada yang bertanya. Bagaimana? Cukup? Ada diskusi? Ada tanya? Yang penting jangan tanya soal pribadi ya. Ada ya. Maksudnya soal pribadi itu nomor rekeningnya berapa Pak Nur? Pribadi sekali itu. Tapi lebih baik itu daripada tanya nomor handphone. Itu teman-teman ini mungkin ada yang kurang paham, mungkin juga saya tidak kurang paham. Ya. Afirmasi itu teknisnya bagaimana? Oh iya. Di luar materi, tapi afirmasi itu begini. Saya punya catatan ini. Barusan saya mau sugesti orang, bunuh nangis dia. Saya masuk, saya suruh pejamkan mata. Ini kan anak-anak yang dalam tanda kutip orang tuanya itu tidak mendukung. Terus ya bagaimana lah, dipanggil kepala sekolahnya, terus Pak boleh kita kerjasama? Saya bilang boleh. Saya hanya minta waktu 3 menit, Bapak pejamkan mata, ikuti saya kata-katanya, ikuti.
Dan wangis. Padahal saya ini tak suruh menjamkan mata itu karena saya baca, saya tidak hafal. Ya saya ya nggak tahu ya. Bismillah ya Allah, jadikan ini hidayah. Saya buka dulu, ayo tidukan saya Pak. Wah, itu teknis. Nah itu sugesti itu. Lah afirmasi tidak begitu. Afirmasi itu walaupun dituntun, kita berada di situ bukan sebagai objek tapi sebagai pelaku. Jadi rasanya begini, misalnya kita merokok, sudah kita tidak merokok tapi merasakan nikmatnya rokok, merasakan sensasinya. Kalau masuk kira-kira hampir sama dengan mimpi. Coba sampean mimpi, waduh renang lu, cerita lu, terus koyo temenan, kan begitu ya, renang, seger. Kayak aku tangi ngompol. Ya hampir masuk itu. Bedanya kalau mimpi itu tidur temenan, kalau afirmasi dalam keadaan sadar. Kalau diterangkan dalam otak manusia itu ada nanti beta, ada delta, macam-macam masuk di situ ya. Jadi kita bukan sebagai penonton afirmasi itu. Misalnya mengatakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bawalah aku yang hina ini dalam suasana yang hening, tenang. Kemudian angkatlah aku ini dalam sebuah kemuliaan. Itu masih belum afirmasi. Ya. Itu baru berdoa aku. Setelah itu, ya Allah, Engkau membawa saya. Sudah saya, hambamu sekarang merasakan nikmatnya. Ya Allah, hambamu sekarang berada di suatu tempat, gedung yang indah, megah, warnanya putih. Inikah istana surga. Hambamu sekarang merasakan nikmatnya, dinginnya AC yang nikmat. Kemudian saya melihat di depan saya ada gazebo. Di gazebo itu gazebonya besar. Terus gazebo itu ada para ulama kiai ngaji di situ. Di depannya ada orang-orang yang mendengarkan. Sampai meluber ke belakang itu tempat parkir. Ada 2 mobil di situ sedang parkir. Belakang lagi itu ada kolam renang. Anak-anaknya main di situ. Itu merasakan saya. Betul itu. Itu afirmasi. Bisa dilatih. Gimana? Ya, beda. Kalau angan-angan itu tidak masuk alam bawah sadar. Angan-angan itu hanya kenangan. Ya, jadi angan-angan perbatasan. Kalau ada masa lalu yang diungkit itu kenangan. Tapi kalau kalau masa depan itu lamunan. Angan-angan itu beda lagi. Angan-angan itu beda. Sebenarnya angan-angan itu perbuatannya ruh, bukan perbuatan pikiran. Ruh kita itu bisa angan-angan. Perbuatan ruh. Kalau perbuatan hati ingat-ingat, berzikir. Kalau perbuatan fisik kita itu merasakan. Nah, itu ada ilmu sendiri. Jadi afirmasi itu ialah suatu cara materi manusia diletakkan masuk ke alam energi dengan sepenuh dan segala rasa, sehingga materinya pun berdampak, merasakan sebagaimana biasanya materi merasakan. Lidah ini kan materi, Pak, manis, asin, adem. Bisa merasakan apa? Di situ masih ada diliputi unsur energi, namanya ruh. Kalau ruhnya hilang, ya sudah. Nah sekarang dibalik, materinya diletakkan dulu, ruh, unsur energinya yang merasakan, sehingga materinya pun bisa menikmati. Oh jauh ini, kita jauh. Ya, jauh pokoknya. Ada kelas sendiri ini. Angel lagi. Ya, angel ini. Makanya orang dulu bisa ditanya, dari mana, Mbak? Kok Mekah aku nak? Padahal mungkin dulu. Itu kuantum namanya. Kuantum. Makanya ada ilmu namanya al-maksus. Al-maksusia. Al-maksusia itu mengatakan kebenaran yang ditangkap oleh panca indera. Itu al-maksusia.
melalui riset, penelitian, melihat, meraba itu al-mahsusiyah. Ternyata itu menipu hasilnya. Contoh, kalau ada pulpen ini di air ya, kita masukkan, kan kelihatan bengkong. Al-mahsusiyah ternyata tidak terbukti, harus dibuktikan dengan hukum namanya akliyah, hukum akal. Akal mengatakan karena dampak air, genangan air yang dimasukkan ini sehingga pandangannya menipu. Sebenarnya tidak bengkok tapi lurus. Hukum akliyah ternyata menimbulkan ambigu. Hukum al-mahsusiyah menimbulkan skeptis. Ki bener apa enggak? Ku pas salah. Ki pas bener, pas salah, skeptis. Tapi di situ menimbulkan hukum pecah menjadi hukum relativitas dan hukum kuantum. Nah, kuantum yang saya bicarakan tadi. Apa? Melipat waktu. Seperti mimpi. Uturutan itu. Wow. Padahal sekejap dong. Itu kuantum. Nah, itu bisa ditarik dalam kehidupan itu. Bagaimana percepatan sukses, bagaimana percepatan rasa. Bahagia itu tidak memerlukan harus kaya, harus sukses, tidak ternyata dengan ilmu kuantum. Nah, itu ada waktunya sendiri. Ngobrol itu menanya aku aja ngomong ke iso 3 jam, 4 jam. Terus kapan-kapan cangkruan spiritual. Ya, ini cangkruan spiritual. Pondok kirian wae Pak ya. Cangkruan spiritual. Iya. Iya, diundang, kemudian dipublikasi. Ayo cangkruan spiritual dengan yayasan Nurul Hayat. Wah. Ya hikmat terus diundang semua boleh. Enggak datang enggak apa-apa, yang penting kan publikasi bisa gitu. Jadi begitu Pak afirmasi ya. Ya. Biasanya bagus gimana? Gimana kalau saya ya sederhana, cuma sering diucapkan, diyakini setiap hari seperti itu, akhirnya benar-benar menjadi hukum ketertarikan sehingga terjadi dalam kehidupan nyata. Jadi diucapkan, diyakini gitu. Diucapkan, diyakini. Betul. Itu bagian dari proses untuk mengungkit. Untuk mengungkit. Jadi belum sampai ke afirmasi, hanya itu daya ungkitnya. Jadi kata-kata itu bisa pengaruh Pak, tetapi kata-kata yang dimaksud itu tidak sesuai dengan hasil afirmasi. Misalnya mungkin mengatakan ke anak begini, ojo pene antuk tiba, ojo kok tiba temenan, ojo tiba, kok kapan? Saat itu tiba, ini gara-gara kata-kata dulu. Ini, ojo dulinan naik dari bodoh, itu dulinan yang terjadi bodohnya itu. Jadi jangan diikuti, seperti bersyukur tadi loh. Ya bersyukur itu aja. Alhamdulillah ya diparing barang sehat, konco-konco loro. Satu saat kita loro Pak. Nah, jadi begitu. Nah, itu juga afirmasi itu Pak. Afirmasi. Tapi daya ungkitnya. Kalau udah afirmasi betul, dia masuk di alam bawah sadar, dia apa ya? Namanya saya dulu. Kalau orang itu sumedi. Terus kalau kita apa ya namanya? Tafakur, iktikaf, dia merasakan. Nah itu sebenarnya sudah pekerjaan ruh. Ruh memandang kepada pemiliknya, yaitu Allah. Mengenang itu tadi. Wah, saya seperti ini. Nah, itu berlaku sendiri ya. Bagaimana? Cukup memuaskan? Ya, kapan-kapan diadakan pelatihan afirmasi. Nah, saya setiap Rebo Ganjil Pak. Saya setiap Rebo Ganjil itu di daerah Doli. Rebo Ganjil, Rajil. Di masjid ini. Iya, di Rebo Ganjil. Sana anak muda itu. Semula dia apa sih ini? Sudah, tak suruh duduk aja duduk. Nggak bayar, gratis, makan yang enak. Tapi nanti kan gak saya nih gue apa saya kelam punya dulu acara yo. Syaratnya apa? Ngikuti saya. Tangan ke atas. Oh masih ada yang belum, laki tangan ke atas. Oh coba tangan ke atas. Itu sudah tanda tersugesti Pak. Tiap Rabu Ganjil. Rajil. Jadi tangan ke atas, bus kabeh, bus tersugesti.
Iya, siap Rabu Ganjil habis Isya. Rabu tanggalnya ganjil. Iya, pokoknya Rabu. Iya, Rabu Ganjil, tanggal ganjil. Cari Rabu yang tanggalnya ganjil. Ketemu saya di sini. Gampang. Rabu Ganjil. Lo kok Rabu genap ya? Delok tanggalan ono. Buat rumus kan gampang. Oh, Rabu Ganjil. Iya, ada. Kalau tanggalan kok ono sampean. Ketemunya nanti bulan sekali ya? 2 bulan. 1 bulan 2 kali. Oh, 1 bulan sekali. Iya kan, tiap ganjil kan itu. Pertama, ketiga. Ngoten. Golek ono kowe lek ganjil, kok Rebu, ya itu. Habis sisa. Saya siapkan proyektor semuanya gitu. Bisa nom-nom. Subhanahu wa ta'ala. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.